Jadi saudara, pada waktu Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus diberi otoritas memberi perintah kepada setan dan penyakit. Dan oleh karena dia berkuasa atas mereka, mereka harus tunduk kepada perintahnya, mau tidak mau. Dan memang mereka tidak mau, tapi karena Yesus berkuasa atas mereka, mereka harus keluar, harus tunduk. Amin saudara. Ini hasil daripada otoritas dan kuasa yang Yesus terima pada waktu Roh Kudus turun ke atas yang mengurapi dia. Yohanes pasal 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kami menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Go back to. Jadi tadi Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bagaimana Bapaknya mengutus Yesus? Nah, anaknya menjelma menjadi manusia, tinggal di dunia, terus pada suatu hari, dan dia menjadi sama seperti kita, menjadi manusia, dan pada suatu hari dia dibaptiskan dalam air. Setelah itu Roh Kudus turun ke atasnya, dan sesudah itu Yesus diutus untuk mulai pelayanannya dengan kuasa, saudara. Nah, dengan demikian saudara, Yesus mengutus kami, yaitu kami juga mengikuti jejaknya. Kami juga sudah dibaptis di dalam air, amen, untuk pengampunan dosa. Setelah itu kami dibaptiskan dalam Roh Kudus, amin saudara, mengikuti jejaknya. Dan tahap yang berikutnya apa saudara? Kita diutus untuk menjalankan hal-hal yang dia menjalankan, yaitu apa? Memberitakan Injil. Injil itu daripada pengampunan dosa, dan juga menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan, dan menjalankan mujizat-mujizat sebagai tanda bukti bahwa Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Sama seperti Bapaknya mengutus dia, sekarang juga dia mengutus kita. Haleluya. Kita diberi kuasa mengampuni dosa orang melalui pemberitaan Injil, saudara. Dan juga ada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan juga. Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, inilah Injil, ya. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Inilah Injil. Nah, inilah yang sukar bagi orang-orang dari agama lain untuk menerima, saudara, yaitu Yesus sebagai satu-satunya jalan. Orang dari Hindu, ya, misalnya, yang saya tahu orang Hindu itu menyembah 300 juta Allah atau dewa, ya, jumlahnya besar. Jadi kalau kita menginjili orang Hindu dan kami berkata, wah, kamu juga harus percaya kepada Yesus. Dan kadang-kadang orang yang percaya Hindu tidak berkeberatan percaya kepada Yesus, karena tinggal tambah Allah satu lagi aja. Jadi sekarang menyembah 300 juta tambah satu Allah. Jadi dia tidak berkeberatan, ya. Tapi memang ini salah, ya, saudara. Yesus itu satu-satunya jalan. Yang 300 juta yang lain harus dibuang, amin saudara, harus dibuang, harus ditolak semua. Jadi kalau orang Hindu agak berat sekali menerima Tuhan. Artinya 300 juta Allah itu yang tersayang harus dikeluarin. Jadi inilah yang membuat orang-orang sukar menerima Injil. Yesus satu-satunya jalan ke surga. Apalagi orang-orang yang mengambil agama yang terbesar di Indonesia, ya, mereka bilang Yesus bukan satu-satunya jalan, ada jalan yang lain, ya.
Jadi inilah Injil, dan sulit sekali untuk orang luar menerima. Nah, ingatlah itu saudara. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Papaku. Nah sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kenapa? Karena kamu telah melihat saya. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah Filipus yang termasuk salah seorang muridnya tidak mengerti siapakah Yesus. Yesus baru berkata, kalau kamu sudah melihat Dia, kamu sudah melihat, bukan, kalau kamu sudah melihat saya, berarti kamu sudah melihat Allah, karena kami ini satu, ya. Tapi Filipus muridnya sendiri tidak mengerti, karena dia bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Padahal dia sudah melihat Bapaknya dengan melihat Tuhan Yesus. Jadi ini sukar untuk terima, ya. Muridnya pun tidak mengerti siapakah Dia. Apalagi orang percaya Hindu, orang percaya Buddha, dan sebagainya. Amin, saudara. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Walaupun kata Tuhan, kamu tidak percaya kata-kataku tentang siapakah aku ini, tetapi kamu harus percaya oleh karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Maksudnya apa saudara? Mujizat-mujizat yang tidak pernah dijalankan, mujizat-mujizat yang hanya Allah yang sebenarnya dapat menjalankan. Itulah bukti bahwa memang Dia adalah anak Allah, setara dengan Allah Bapa. Jadi buktinya adalah apa saudara? Buktinya adalah mujizat-mujizatnya yang hanya Allah sendiri dapat menjalankan, yang pernah Yesus menjalankan. Itulah buktinya bahwa Dia itu satu dengan Bapa. Barang siapa melihat Dia telah melihat Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Hadir, yang menjadikan langit dan bumi. Dan saudara, buktinya adalah mujizat-mujizat yang pernah dijalankannya. Amin. Haleluya. Nah, ayat berikutnya yang terpenting bagi saudara, ayat ke-12, Yohanes pasal 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan saudara, siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Silakan menaikkan tangan yang percaya kepada Yesus. Terima kasih, terima kasih. Nah, menurut kata-kata Tuhan Yesus sendiri, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan apa saudara yang dimasukkan? Mujizat-mujizat. Amin saudara. Memang juga ada perbuatan baik yang pernah Yesus jalankan. Dia mengasihi orang, dia mengampuni orang, itu juga termasuk. Amin. Tapi yang betul-betul membuktikan siapakah Dia adalah mujizat-mujizatnya saudara. Pada zaman ini Yesus ada di surga, tidak ada lagi di bumi. Siapakah tubuhnya saudara? Kita. Siapa wakilnya? Kita. Siapakah tangannya, kakinya, suaranya? Kita. Siapakah yang akan dipakai olehnya untuk menjalankan mujizat-mujizat saudara? Kita. Amin. Ini menurut firman Tuhan saudara. Aku tidak bikin-bikin ini. Amin. Ini dari firman Tuhan, janjinya Tuhan sendiri. Percaya tidak saudara? Percaya. Dan maksud daripada mujizat-mujizat itu adalah apa saudara? Supaya membuktikan siapakah Yesus itu. Amin saudara. Jadi maksud daripada pekerjaan-pekerjaan ini bukan supaya saudara menjadi hamba Tuhan yang terkenal. Amin saudara.
Ini bukan